Jadi malam hari ini kita akan bicara satu topik yang namanya mengapa tubuh kita perlu untuk detox, ya. Mungkin ini adalah satu kata yang mungkin bukan baru atau mungkin sudah sering didengar ya. Kita perlu detox atau detoksifikasi kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, penting sekali tubuh kita itu melakukan detox secara rutin, ya, secara rutin karena kita mengkonsumsi makanan dan minuman itu setiap hari. Ya, tentunya selama bertahun-tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, kita tidak pernah melakukan detox bagi tubuh kita. Nah, mungkin beberapa dari Anda masih awam ya apa itu detox. Nah, detox itu adalah satu cara untuk kita lakukan membersihkan tubuh kita dari racun, ya. Nah, definisi racun di sini apa saja nanti Anda bisa lihat ya lebih detailnya. Nah, ini bisa juga bersifatnya dari luar ya, dan juga memberi dampak buat kesehatan kita seperti polusi, logam berat ya, mungkin dari makanan dan minuman yang secara tidak sadar kita konsumsi, ataupun bahan-bahan kimia ya yang biasanya terkandung di dalam makanan-makanan kita ya, seperti pestisida, herbisida ya, ataupun juga zat-zat pengawet, zat-zat pewarna ya, perasa yang itu semua juga mengkontribusi ya kepada yang namanya penumpukan racun di dalam tubuh kita. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh melakukan detox ini adalah kita membuang ya atau membersihkan racun-racun itu dari tubuh kita. Nah, sumber racun tersebut ada di sekeliling kita ya tanpa kita sadari, dan mungkin kita juga tidak bisa tidak terpapar dengan yang namanya udara. Nah, sayangnya udara yang kita hirup setiap hari itu sudah tercemar ya, apalagi di daerah saya sini ya, daerah Tangerang yang dekat dengan Jakarta gitu ya. Jadi polusinya sangat tinggi sekali ya. Kalau kita cek tingkat kekotoran atau pencemaran di udara itu sudah sangat tinggi angkanya ya. Kadang-kadang warnanya bisa oranye, sesewaktu bisa sampai merah gitu ya. Artinya udara yang dihirup sehari-hari itu sangat tidak sehat ya. Itu bisa menyebabkan banyak penyakit yang juga mungkin yang paling sering eh, nampak ya mungkin gangguan saluran pernafasan ya atau ISPA. Nah, tetapi itu juga menumpuk di dalam tubuh kita ya, membawa bakteri yang atau virus juga masuk ke dalam tubuh kita. Makanya orang sekarang gampang sekali atau banyak sekali yang sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit gitu ya. Karena kenapa? Karena udara atau eh, udara yang dihirup sehari-hari itu memang sudah tercemar ya. Nah, ditambah lagi mungkin yang suka bekerja di dalam ruangan tertutup atau AC gitu ya, di perkantoran biasanya ada pewangi ruangan yang suka ini ya, eh, otomatis keluar gitu menyemprot dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, itu semua juga bahan dasar di dalamnya itu adalah kimia-kimia ya. Nah, itu akan berputar-putar di dalam satu ruangan tertutup, ruangan AC, dan itu dihirup selama berjam-jam. Ya, dan juga mungkin ada beberapa yang menggunakan wangi-wangian di mobil, ya. Di mobil itu juga ditaruh dekat lubang AC dan itu dihirup oleh kita yang ada di dalam mobil. Nah, itu juga dilakukan selama berjam-jam setiap hari. Nah, belum lagi kalau mungkin Anda merokok ya, baik Anda perokok aktif ataupun perokok pasif ya, ini juga asap dari rokok itu juga ada mengandung racun yang Anda hirup gitu ya. Nah, ditambah lagi air yang kita pakai untuk memasak mungkin ya, ataupun mungkin ada beberapa daerah yang masih meminum air yang dimasak gitu ya. Itu juga tidak pernah ya dicek kandungan airnya itu mengandung apa ya. Apakah itu memang benar-benar bersih, bebas dari segala logam berat ya, ataupun mungkin ada partikel-partikel lain nggak pernah diperiksa gitu ya. Tetapi mungkin dipakai untuk memasak ataupun dipakai untuk diminum ya. Karena mereka pikir kalau udah dimasak bakteri kumannya sudah mati ya. Tetapi logam berat dan partikel lainnya itu tidak bisa hilang dengan proses memasak air ya. Nah, itu semua juga namanya polusi air ya, belum lagi dari air kita mandi ya atau sikat gigi. Nah, itu kenapa banyak orang yang sekarang mempunyai masalah pada kulit ya, itu juga karena airnya sudah tercemar ya. Nah, apalagi kalau Anda menggunakan air dari pump ya, jangan pikir air pump juga bersih Bapak dan Ibu ya. Karena pipa-pipa dari pump itu
belum tentu ada perawatan secara rutin atau berkala yang benar-benar bisa membuat pipa itu bebas dari lumut ya, dari kotoran-kotoran, racun-racun dan sebagainya. Nah, itu dipakai sudah entah berapa puluh tahun gitu ya, tanpa ada maintenance, ya tentu itu akan menjadi sarang bakteri dan kuman ya, dan kita tahu ya di dalam air ada bakteri yang namanya E. coli ya, dan itu sangat berbahaya sekali apabila dikonsumsi oleh manusia dan itu akan bisa menyebabkan tubuh kita jadi sakit. Nah, ini adalah sumber toksin yang mungkin berasal dari luar ya, udara ataupun air. Nah, ada lagi sumber toksin yang berasal dari makanan. Nah, siapa di sini yang mungkin suka makan daging berlebihan, apalagi daging-daging yang diolah gitu ya, yang suka dibakar gitu ya, sampai ada item-item gosong-gosongnya. Nah, kita tahu yang bakaran yang hangus-hangus itu adalah eh, mengandung karsinogen ya atau zat aktif yang pemicu kanker namanya karsinogen. Nah, itu sangat berbahaya sekali apabila Anda suka memakan makanan yang mengandung yang dibakar-bakar sampai hangus-hangus begitu ya. Apakah itu daging, ikan dan sebagainya dan itu ya berbahaya kalau Anda konsumsi itu ya. Selain lagi mungkin bisa menyebabkan penyakit radang di tenggorokan Anda ya. Eh, Lalu apalagi Bapak dan Ibu? Makanan yang digoreng ya. Kita tahu mungkin Anda sumber makanannya adalah sehat ya. Tapi apapun yang digoreng itu kandungan gizinya menjadi rusak Bapak dan Ibu ya. Apakah itu sayur, apakah itu daging ya, mungkin ikan yang digoreng ya ataupun mungkin ya banyak lah yang apalagi makanan-makanan yang processed food ya. Seperti yang di dalam kemasan-kemasan yang frozen food ya seperti nugget, sosis. Nah, itu semua kita tahu tidak baik buat tubuh kita, ya. Baik dari proses pembuatannya, kandungan isinya, sampai kepada apalagi tambah lagi Anda goreng gitu ya. Juga apalagi minyaknya juga minyak-minyak yang bukan baru gitu ya, yang sudah dipakai untuk menggoreng apa sebelumnya. Nah, itu memicu dan menambah lagi eh, apa ya kerusakan ataupun mungkin bahaya untuk tubuh kita ya. Nah, lalu makanan-makanan kemasan yang mengandung pengawet ya, perasa, pewarna. Nah, ini banyak sekali fast food yang dijual seperti seperti ini ya. Makanya makanan fast food itu disebut dengan junk food atau makanan sampah ya karena tidak mengandung nilai gizi dan itu sangat berbahaya buat tubuh kita. Nah, buat Anda yang mungkin sering ya, apalagi sekarang dengan adanya teknologi memudahkan orang untuk memesan makanan melalui gadget mereka. Nah, ini biasanya makanan-makanan yang dijual adalah makanan-makanan yang sifatnya junk food ya. Makanan-makanan yang tidak mempunyai nilai gizi, hanya asal bikin Anda kenyang gitu. Tetapi bahayanya adalah toksin yang masuk, racun yang masuk, dan itu menjadi penumpukan di dalam tubuh Anda ya. Nah, terus apalagi makanan-makanan produk-produk olahan ya. Ini banyak sekali produk-produk olahan ya yang tadi saya sebut ya, fast food dan sebagainya itu semua produk-produk olahan cepat saji yang juga berbahaya. Dan itu semua mengandung sumber racun ya atau penyebab racun menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, yang satunya lagi adalah bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam segala macam produk yang mungkin kita pakai tanpa sengaja, tanpa kita sadar itu semua juga ada kontribusi kepada penumpukan toksin di dalam tubuh kita ya apakah itu kosmetik, skincare, parfum ya yang memang banyak atau mengandung zat kimia-kimia yang berbahaya ya tidak semua brand atau merek mereka menggunakan bahan-bahan yang aman buat buat kulit ataupun buat tubuh kita ya bahkan mereka karena untuk mau mengakali ya harganya supaya tidak mahal gitu ya mereka menggunakan pengawet-pengawet atau essence pewangi-pewangi pewarna ya membuat warnanya jadi lebih menarik. Nah, itu semua menggunakan bahan-bahan kimia ya. Itu semua akan masuk ke dalam kulit dan akhirnya menumpuk di dalam tubuh kita. Lalu sabun cuci piring ataupun sabun cuci baju. Nah, ini juga sumber yang banyak sekali ya mengandung chemical-chemical berbahaya ya. Nah, mungkin kalau Anda sering merasakan kalau cuci tangan, tangan Anda menjadi kering ya, ataupun kulit Anda menjadi pecah-pecah ya. Cuci baju juga bayangkan ya, baju juga nggak enak lah kalau Anda habis masukkan deterjen atau softener ke sana, tangan Anda juga berasa kayak keras gitu ya, kayak nggak enak gitu. Nah, itu berarti mengandung chemical yang cukup tinggi ya. Nah, buat Anda mungkin yang suka mewarnai rambut, ya, cat rambut, warna rambut, nah ini banyak sekali mengandung kimia ya. Saya kalau masuk ke salon, kalau ada orang yang lagi mewarnai rambut, wah itu aroma aroma obatnya itu
nggak enak sekali, Bapak dan Ibu ya. Kalau terhirup itu, aduh nggak enak deh, nggak nyaman ya, napas itu kayak sesak gitu. Nah itu udah pasti tinggi sekali ya, tinggi sekali kimia yang ada di dalamnya. Bayangin ya, bisa mewarnai rambut, pasti mengandung bahan apa gitu ya. Nah, terus lagi kemasan-kemasan makanan yang kita tahu bahan-bahan styrofoam ya, bahan-bahan styrofoam ataupun bahan-bahan plastik yang memang bukan ditujukan untuk food grade gitu ya, itu sangat berbahaya ya. Bahan-bahan PE gitu ya, ya itu sangat berbahaya lah Bapak dan Ibu ya. Dan ini kadang-kadang banyak makanan-makanan yang masih panas langsung ditaruh di styrofoam. Kalau kita beli dia makanan-makanan di street food ya, pinggir jalan ataupun di warung-warung ataupun rumah makan juga masih banyak yang belum paham untuk penggunaan styrofoam ya. Panas-panas langsung dimasukin ke sana dan langsung ditutup, dikaretin, langsung diplastikin ya. Jadi udah styrofoamnya berbahaya, plastiknya juga berbahaya. Ya makanan yang Anda makan akhirnya mengambil itu semua racun-racun masuk ke tubuh Anda. Ya. Nah, jadi sumber-sumber toksin ini secara sadar atau tidak sadar, Bapak dan Ibu, ini akan masuk ke tubuh kita setiap hari, bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun. Nah, pertanyaannya apakah Anda pernah secara berkala ataupun secara rutin ya, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh Anda? Nah, kalau Anda tidak pernah melakukan itu, maka nggak usah heran kalau Anda sering banyak mengalami gejala-gejala yang nggak enak ya. Yaitu gejala-gejala tubuh kita keracunan. Tanda-tandanya seperti apa, Bapak dan Ibu? Nah, di sini ada 7 tanda kalau Anda membutuhkan detox saat ini juga. Kalau mungkin Anda merasakan satu atau semua gitu ya. Nah, ini berarti Anda memang sudah kandidat yang sudah harus melakukan detox tubuh sekarang juga. Ya mungkin Anda ada yang jerawatan dan nggak hilang-hilang gitu ya. Hilang timbul, hilang timbul. Padahal bukan tidak dirawat gitu ya. Anda cuci muka sudah bersih. Anda sudah menggunakan krim-krim yang memang menunjang ya untuk perawatan jerawat Anda. Tapi seolah-olah kok nggak beres-beres ya. Atau mungkin Anda juga sudah konsumsi suplemen yang untuk membantu untuk darah Anda lebih bagus ya, supaya kulit Anda mungkin Anda sudah minum kolagen dan sebagainya, tapi kok nggak beres-beres juga gitu ya. Nah mungkin ini Anda juga perlu detox ya, mungkin saja racun di dalam tubuh Anda sudah terlampau banyak, sehingga ini perlu dikeluarkan, kalau tidak ini akan eh, datang dan pergi gitu ya, jerawatnya nggak beres-beres. Nah yang kedua, yang buang air besarnya atau BAB-nya susah, keras, ataupun jarang BAB. Ini lebih bahaya lagi gitu ya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, Anda makan setiap hari. Ada orang makan 2 kali, ada orang makan 3 kali, ada orang makan yang tiada henti dalam satu hari ya. Tapi nggak pernah BAB ya. Nah pertanyaannya, sisa makanan yang Anda makan itu kemana gitu ya? Nah, itu akan menjadi racun yang menumpuk di dalam saluran pencernaan Anda berhari-hari atau mungkin ada yang berminggu-minggu gitu ya. Dan itu akan menjadi, ya Anda bisa bayangkan ya, tong sampah di rumah Anda kalau tidak dibuang dalam waktu baru 2-3 hari saja, itu sudah menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, sudah terjadi pembusukan. Nah, bayangkan itu terjadi di dalam perut kita. Ya, mungkin dalam waktu 3 hari, 4 hari, ada yang orang yang sampai berminggu-minggu tidak bisa BAB. Nah, Anda bisa bayangkan betapa kotornya kondisi di dalam saluran pencernaan orang itu. Ya, toksin atau racun yang menumpuk di dalam itu sangat 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 tinggi sekali. Ya, nah itu yang menyebabkan ya banyak gejala-gejala yang pasti dia rasakan ya, nggak enak ya. Nah, atau tanda-tanda yang ketiga adalah Anda gampang naik berat badan tapi turunnya susah gitu ya. Atau mungkin Anda kurus sekali ya, makanya banyak tapi nggak bisa gemuk-gemuk gitu. Nah ini tidak normal kan ya, kondisi-kondisi yang tidak normal gitu. Nah di dalam berat badan Anda. Nah ini juga salah satu tanda bahwa Anda juga tubuh Anda keracunan gitu ya, banyak racun. Lalu yang kondisi keempat adalah gampang lelah dan sebentar-sebentar ngantuk. Ya, ini mungkin Anda merasa tidur kok kayak nggak cukup-cukup gitu ya. Padahal malam tidurnya juga nggak terlalu malam ya. Tapi bangun kok badan tidak merasa fresh ya, tidak merasa segar. Anda masih tetap ngantuk dan berasa badannya capek. Nah, ini juga mungkin tanda-tanda Anda butuh untuk mendetoks tubuh Anda. Nah, tanda-tanda yang kelima adalah sering merasa perutnya nggak enak ya, seperti bergas, kembung ya, dan juga padahal Anda mungkin belum makan apa-apa gitu, tapi berasa perutnya kembung gitu ya. Nah, banyak juga yang sampai
kena ke masalah mah dan GERD gitu ya. Nah, ini juga tanda-tanda Anda juga eh, tinggi toksin di tubuh Anda ya. Karena toksin-toksin tadi ya mungkin juga mengandung gas-gas yang berlebih yang sehingga membuat eh, perut Anda itu merasa tidak nyaman ya. Nah, yang keenam Anda gampang lapar dan sebentar-sebentar pengen makan yang manis-manis. Ya, Anda sering akhirnya mencari jajanan atau cemilan-cemilan gitu ya. Nah, dikit-dikit mau nyemil, dikit-dikit mau nyemil. Nah, ini eh, tanda-tanda juga Anda membutuhkan detox ya. Atau yang mungkin wanita mengalami menstruasi yang tidak teratur ataupun mengalami sakit pada saat Anda menstruasi. Nah, ini juga gejala Anda tubuh Anda mengandung toksin yang tinggi juga, ya. Nah, jadi ini adalah 7 tanda-tanda Anda membutuhkan detox saat ini juga. Jangan ditunda, ya, Bapak dan Ibu, ya. Kalau Anda sudah memiliki satu, dua, atau semua, ya, poin-poin di sini ada pada Anda, jangan ditunda, ya. Karena semakin tinggi toksin di dalam tubuh Anda, semakin Anda mempunyai resiko, ya, resiko terhadap berbagai macam penyakit yang serius, ya. Nah, ini diawali dari eh, yang paling dasar yaitu tubuh Anda keracunan sebenarnya ya. Anda tidak sadar dan karena mungkin Anda masih usianya muda, kondisi fisik Anda mungkin masih kuat, Anda mungkin masih tidak terlalu merasakan. Tapi dengan seiringnya bertambah usia, biasanya gejala itu akan makin parah ya. Kerusakan-kerusakan atau penyakit-penyakit itu akan mulai muncul satu persatu ya. Dan sebenarnya basic sekali, dasar sekali. Anda cukup perlu melakukan detox saja itu sudah membantu banyak sekali ya untuk mengurangi masalah-masalah serius di tubuh Anda. Nah, cuman jenis detox itu banyak Bapak dan Ibu ya. Ada orang melakukan diet ketat dan sebagainya. Menurut saya tidak perlu ya Anda melakukan sampai seperti itu ya, sampai menyiksa diri seperti itu. Anda cukup melakukan detox alami saja. Nah, detox alami itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah melakukan detox usus besar ya atau disebut dengan kolon terapi. Nah, Bapak dan Ibu dulu ada sempat satu waktu tren banget pembersihan kolon cleansing ya namanya pembersihan usus besar, kolon itu usus besar dengan menggunakan hydro ya. Jadi kolon hidroterapi waktu itu sangat tenar sekali. Nah, tetapi itu sebenarnya tidak perlu lah Anda lakukan seperti itu ya. Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih bersifat herbal ya seperti daun atau buah sena. Ya, bahkan mungkin buat teman-teman yang Muslim, mungkin Anda juga sudah baca ya di Al-Quran juga dituliskan ada satu kisah ya juga ini disarankan oleh Nabi Muhammad ya untuk juga melakukan pembersihan usus dengan menggunakan buah sena ya dan itu sangat sangat direkomendasi sekali ya bahkan sampai ditulis di Al-Qur'an juga ya. Nah, buat teman-teman yang muslim silakan dikonfirmasi dan dibaca ya benar atau tidak gitu ya. Nah, lalu yang kedua Anda melakukan detox liver ya. Detox liver ini sebenarnya Anda bisa lakukan secara mandiri ya. Anda perlu lakukan ini secara mandiri. Nah, sebenarnya itu gampang Bapak dan Ibu ya. Anda jangan tidur larut malam ya karena lever kita itu melakukan detox secara sendiri, yaitu di rentang waktu jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Ya, jadi dalam kurun waktu ini Anda sudah seharusnya tidur, Bapak dan Ibu. Ya, jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Jadi kalau Anda yang suka begadang, tidurnya jam 2 pagi, itu pasti Anda punya liver tidak bagus. Ya, Anda pasti akan terkena gangguan hati. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Kita tahu liver itu tempat tubuh kita menyaring semua racun-racun yang masuk. Nah, tetapi sekarang masalahnya liver Anda tidak pernah didetox, artinya tidak pernah dibersihkan dari racun-racun yang masuk. Ya, akhirnya dipakai untuk bekerja terus gitu kan ya, menyaring racun, tapi dia sendiri tidak pernah proses pembuangan racun yang ada di dalamnya. Itu akan menjadi bahaya Bapak dan Ibu. Akhirnya Anda bisa terkena penyakit liver ya. Khususnya buat Anda yang suka tidurnya di atas jam 1 pagi. Nah, itu sangat tidak bagus, Bapak dan Ibu ya. Nah, yang ketiga, detox alami adalah Anda melakukan puasa. Nah, buat teman-teman mungkin yang Muslim, nah ini sudah terbiasa lah dengan hal berpuasa ya. Nah, tetapi sayangnya yang Muslim juga banyak yang puasanya juga, maaf ya, di dalam bulan puasa juga melakukan puasanya juga tidak penuh gitu ya. Ya, kadang-kadang ingat ya bisa puasa bisa tahan gitu ya kalau enggak ya sudah gitu ya ada yang puasanya awal dan akhir saja di bulan puasa maaf ya ini kondisi seadanya saya cerita. Nah,
Itu juga sebenarnya puasa itu sangat bagus Bapak dan Ibu ya. Nah, buat Anda yang mungkin di bulan puasa bisa penuh, wah itu saya sangat salut sekali, acung jempol ya, karena puasa di Muslim itu sangat berat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebenarnya sayangnya berpuasa itu jangan cuma dilakukan di bulan puasa saja gitu ya, di bulan Ramadan saja. Tapi kita lakukan itu sebagai program detox alami untuk tubuh kita, karena ini adalah memang sesuatu yang bagus. Nah, terkenal sekarang dan sangat populer yang namanya intermittent fasting ya. Jadi kita puasa dalam satu rentang waktu tertentu. Nah, biasanya itu 16 jam. Ya, satu hari ada 24 jam. Nah, kita hanya boleh makan itu cukup 8 jam saja dalam waktu satu hari. Jadi 16 jam itu kita berpuasa atau tidak mengkonsumsi apapun juga kecuali air putih ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat ini contoh intermittent fasting dan ini adalah yang kurang lebih ya, yang saya dan keluarga saya lakukan ini sudah lama sekali ya. Nah, sebenarnya ini di sini mah ditulisnya jam 12 siang kita baru makan gitu ya. Jam 12 siang kita baru makan dan makan terakhir itu jam 8 malam. Di atas jam 8 malam itu kita sudah tidak boleh mengkonsumsi apapun juga yang sifatnya makanan ya, termasuk buah-buahan ya. Jadi kita hanya boleh minum air putih dan bahkan sebenarnya sebelum tidur tidak dianjurkan Anda mengkonsumsi air banyak ya, air berlebihan karena ke satu buat orang yang sebentar-sebentar harus kencing gitu ya, itu akan mengganggu tidur Anda karena bentar-bentar Anda akan ke toilet. Nah, tetapi hal yang lain adalah air yang masuk terlalu berlebih itu akan mengendap di dalam lapisan atau jaringan kulit kita. Ya, salah satunya biasanya ke kantong mata ya, biasanya ke kantong mata karena itu biasanya sebelum tidur terlalu banyak minum air juga dan itu tidak bagus untuk kerja ginjal kita karena ginjal kita butuh istirahat dan Anda isikan cairan kebanyakan gitu ya. Nah, itu juga tidak bagus. Nah, lalu Anda tidur besok baru bangun. Nah, pagi-pagi hari ya tidak disarankan untuk minum susu dan mengkonsumsi gula ya, artinya tidak boleh ada pasokan karbohidrat sama sekali ya sampai dengan jam 12 siang. Tidak boleh ada karbohidrat yang masuk, gula yang masuk ya, tidak boleh ada protein yang masuk. Susu kan mengandung protein juga tidak boleh. Pokoknya sampai jam 12 siang Anda baru boleh makan ya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, Anda kalau melakukan intermittent fasting bukan berarti pada saat jam 12 sampai jam 8 itu setiap jam Anda makan gitu ya. Itu juga keterlaluan Bapak dan Ibu ya. Dan juga komposisi makanan apa yang Anda makan. Itu juga penting Bapak dan Ibu ya. Mungkin kita menganutnya 4 sehat 5 sempurna. Walaupun menurut saya itu bukan satu anjuran yang benar secara 100% ya. Nah, porsi makan yang sebenarnya yang paling bagus adalah seperempat dari piring Anda itu adalah karbohidrat ya. Seperempatnya lagi adalah protein ya. Nah, separohnya itu adalah serat ya, serat seperti sayur-sayuran ya ataupun mungkin buah-buahan itu menjadi porsi yang juga boleh ditambahkan dalam menu makan Anda ya. Nah, tapi buah apa yang harus dimakan sebelum makan dan buah apa yang harus dimakan sesudah makan itu juga ada aturannya ya. Tidak sembarangan buah Anda baik dimakan setelah makan karena itu akan membuat gula ya yang terjadi itu akan juga naik gitu ya. Itu ada aturannya sendiri. Nah, tetapi saya tidak membahas itu terlalu detail Bapak dan Ibu ya, karena itu membutuhkan materi sendiri ya untuk namanya pola makan untuk atau pola makan sehat gitu. Itu ada materinya sendiri. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Anda berpuasa itu adalah salah satu jenis detox alami ya. Kalau Anda bisa mengikuti ini Bapak dan Ibu ya jam 8 malam Anda sudah berpuasa gitu ya sampai besok jam 12 siang ya. Berarti Anda berpuasa selama 16 jam hanya konsumsi air saja gitu ya, tidak memakan makanan apapun juga. Hanya di rentang waktu jam makan siang Anda makan dan jam makan malam. Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya pribadi dengan keluarga, saya makan siangnya itu jam 11 ya. Jam 11 siang itu saya makan siang dan makan malam saya itu jam 5 sore. Ya, jadi saya sebenarnya hanya makan makanan itu selama 6 jam. Ya, jadi lebihnya 18 jam itu ya tidak makan apa-apa kecuali air ya. Kadang-kadang ya kalau saya sih ada ngopi lah ya. Nah, karena memang kopi tidak ada masalah ya. Yang penting tidak ada gula dan saya memang tidak suka makan gula Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saya melakukan sebenarnya di sini kan dianjurkan 16 jam puasanya, tapi saya melakukannya lebih dari 16 jam ya, tidak mengkonsumsi makanan seperti itu. Nah, buat teman-teman di sini yang mau mencoba
melakukan intermittent fasting, silakan Anda boleh mengikuti window-windownya seperti ini ya. Kapan waktu kita berpuasa, kapan waktu kita boleh makan, dan apa makanan yang dimakan itu juga penting ya. Jangan sampai sembarangan Anda makan karena nanti akhirnya Anda kayak balas dendam gitu. Itu bukan jadi bagus juga ya. Itu malah akhirnya membuat Anda malah jadi sakit gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa tipe-tipe atau jenis-jenis detox yang kita bisa lakukan secara alami, Bapak dan Ibu. Ini artinya aman ya. Ini artinya aman dan karena kita tidak menggunakan obat-obatan atau kita tidak menggunakan ramuan-ramuan yang bisa menyebabkan efek samping ya. Nah, di sini ada yang disebut daun atau buah sena, Bapak dan Ibu. Nah, daun atau buah sena kalau Anda Google, Anda tahu itu adalah sebenarnya psyllium khas, ya. Bahasa Indonesianya adalah sena ini ya, buah atau daunnya gitu ya, dipakai untuk melakukan detox. Dan itu adalah psyllium khas bahasa Inggrisnya ya. Nah, tapi nanti saya akan cerita mengenai itu lebih banyak ya, tapi saya akan kasih tahu dulu ya bagaimana kita melakukan detox alami. Yang pertama buat Anda yang mungkin suka minum alkohol, batasi ya, batasi mengkonsumsi alkohol atau kalau bisa ya nggak perlu minum alkohol ya, kecuali memang ada event-event tertentu lah ya. Nah, yang kedua adalah tidur yang cukup dan berkualitas ya, Bapak dan Ibu. Kita tahu tubuh kita bukan bukan hanya penting untuk menjaga makanan ya, ataupun berolahraga gitu ya. Tapi tubuh kita juga butuh istirahat karena di dalam istirahat kita tubuh kita akan melakukan yang namanya regenerasi sel ya ataupun melakukan detoksifikasi beberapa organ-organ penting ya seperti tadi saya bilang liver jam 11 malam sampai jam 1 pagi Bapak dan Ibu itu melakukan detoksifikasi ya. Nah, itu jadi hanya bisa terjadi saat kita tidur, Bapak dan Ibu. Tidak bisa kalau kita nggak tidur-tidur gitu ya, tubuh kita tidak bisa melakukan detox alami. Karena kenapa? Karena organnya belum beristirahat. Gimana dia membersihkan dirinya sendiri, sedangkan Anda masih pakai dia gitu ya, organnya masih dipakai. Nah, yang ketiga adalah minum air putih ya, air yang cukup. Bapak dan Ibu, buat Anda yang kurang minum air ini sangat merugikan buat tubuh Anda ya. Khususnya di kulit Anda pasti akan lebih merasa kering ya, dehidrasi gitu ya, dan Anda juga akan bisa kekurangan cairan itu bahaya ya. Usahakan minum air yang cukup satu hari itu sekurang-kurangnya 2 liter air ya. Nah, tetapi kalau Anda mempunyai berat badan yang lebih, Anda membutuhkan air yang lebih dari sekedar 2 liter air ya, atau 8 gelas biasanya seperti itu. Nah, yang keempat adalah kurangi asupan gula dan makanan olahan. Nah, Bapak dan Ibu, gula itu mempunyai sifat adiktif ya, atau menagih. Jadi buat Anda yang senang makan manis-manis yang mengandung kandungan gula, nah, biasanya Anda menjadi ketergantungan gitu ya. Kalau pengen makan tuh selalu cari yang rasanya manis dan sebagainya. Itu karena memberikan sifat adiktif atau ketagihan gitu ya. Dan gula ini banyak kerugiannya Bapak dan Ibu ya. Dan gula ini ya apalagi kalau buat Anda yang kurang gerak gitu ya. Nah, ini akan memberikan efek samping yang nggak bagus ya. Bisa-bisa nanti kadar gula di dalam darah Anda meningkat dan kalau Anda biasa dengan pola kayak begitu, lama-lama Anda bisa kena diabetes tipe 2 ya, yang bukan karena keturunan, tetapi karena pola makan atau gaya hidup ya. Jadi ini juga kalau bisa Anda kurangi asupan gula Anda dan juga makanan-makanan olahan ya, seperti frozen food, fast food, junk food, itu semualah makanan-makanan yang tidak Anda masak sendiri. Jadi Bapak dan Ibu yang paling bagus adalah apa? Makanan yang Anda masak sendiri. Karena Anda tahu kalau Anda masak sendiri, Anda tidak akan mungkin memasukkan racun di dalam makanan Anda. Benar gak Bapak Ibu ya? Kalau kita masak sendiri, kita nggak mungkin dong masukin zat-zat yang berbahaya. Kita juga nggak mikirin makanannya harus enak sampai seperti kita makan di restoran gitu. Karena kita tidak jualan makanan itu. Kita mau makanan yang sehat. Nah, sebaiknya Anda mengolah makanan Anda sendiri ya, Anda masak sendiri itu jauh lebih sehat daripada Anda sering makan-makan di luar, apalagi Anda sering makan di food court gitu ya, makanan-makanan cepat saji, ya itu sangat-sangat tidak bagus Bapak dan Ibu ya. Oke, dan juga konsumsi makanan yang kaya antioksidan. Nah, jadi ini Anda memilih ya makanan-makanan yang memang mendukung ya untuk kesehatan tubuh Anda. Nah, salah satunya nanti yang akan saya tekankan di sini adalah psyllium khas ya, yang memang benar-benar memiliki sifat antioksidan dan juga ada sifat untuk melakukan detox pada tubuh Anda. Ya, jadi akan saya jelaskan ini setelah ini ya. Nah, lalu makan makanan tinggi probiotik. Prebiotik ya. Prebiotik itu apa sih Bapak dan Ibu? Ini bukan probiotik ya. Kalau probiotik adalah bakteri ya.
bakteri yang baik yang ada di dalam usus kita. Tetapi kalau prebiotik ini adalah makanannya si bakteri itu, Bapak dan Ibu, ya makanannya si bakteri itu yang bisa menyebabkan tumbuhnya bakteri yang baik, ya ini jadi sebelum gitu ya. Nah, jadi makanan yang tinggi prebiotik itu apa? Nah, salah satunya adalah psyllium husk tadi, ya itu mengandung prebiotik karena dia bisa menjaga mikrobioma, ya atau mikrobiom atau habitat usus, ya sehingga bakteri baik itu akan lebih berkembang dengan baik, ya akan lebih bertahan, lingkungan hidupnya dijaga ya oleh karena Anda memberikan makanan yang tinggi prebiotik ya. Nah, poin yang terakhir melakukan detox alami adalah aktif bergerak ataupun olahraga Bapak dan Ibu. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang mager ya males bergerak, nah sudah saatnya deh ya Anda mulai bergerak ya. Melakukan aktivitas mungkin ya yang paling simpel adalah jalan gitu ya, jalan kaki ya setengah jam, 1 jam ya terserah lah. Ya, yang penting Anda melakukannya secara reguler atau rutin, itu saja sih, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa tips untuk Anda bisa melakukan sebenarnya detox alami. Nah, tetapi poin yang kelima dan keenam, ya, makanan kaya antioksidan dan makanan yang tinggi prebiotik. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya intake yang Anda harus masukkan dalam bentuk suplemen, ya, atau makanan tambahan yang memang mempunyai sifat seperti ini. Nah, yang saya mau cerita malam hari ini adalah Psyllium husk. Nah, ini bahasa kerennya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah tumbuhan yang diatomi menggunakan ini, yaitu Chinese plantain atau bahasa ilmiahnya adalah Plantago ovata. Nah, semua yang namanya Plantago ovata itu adalah sumber yang namanya Psyllium husk ya. Nah, khasnya itu apa? Khasnya itu adalah seperti sekamnya gitu ya. Dari bijinya itu, seeds-nya, benihnya ya. Jadi diambil kalau yang dari atomi ini benihnya dari pohon yang di atas itu ya. Lalu diambillah bubuk sekamnya itu ya khasnya. Makanya disebut Psyllium husk. Dan ini jenis Psyllium husk itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Banyak sekali sumber dari Psyllium husk ya. Tetapi fungsi secara umum adalah apa Psyllium husk? Nah, yang pertama dia bisa melancarkan BAB Anda. Nah, jadi buat Anda yang punya masalah sembelit ya, yang BAB-nya nggak lancar, bisa berhari-hari ataupun sampai mingguan, nah ini akan sangat terbantu. Tetapi pastikan kalau Anda mengkonsumsi Psyllium husk, setelah Anda meminum Psyllium husk, pastikan Anda meminum air putih lebih banyak. Ya, kalau saya langsung rekomendasikan minum 2 gelas air langsung. Ya, setelah Anda minum Psyllium husk. Lalu Anda bilang, waduh Pak, saya nanti akan kembung. Ya, memang Anda akan di awal-awal mungkin Anda tidak terbiasa. Tetapi kenapa? Karena Psyllium husk ini mengandung serat yang tinggi, artinya dia akan mengembang, ya, mengembang. Jadi Anda harus memberikan cairan yang cukup supaya dia bisa maksimal di dalam proses dia mengembangnya. Kalau tidak, nanti dia tidak akan bisa bekerja secara efisien ya di dalam usus Anda. Ya, jadi untuk mendorong ya buat Anda langsung bisa cepat ke toilet ya, langsung BAB. Nah, Bapak dan Ibu, kalau pengalaman saya pribadi, saya minum Psyllium husk lalu saya minum air putih. Biasanya kurun waktu setengah jam itu sudah pasti ada dorongan Bapak Ibu ya. Itu langsung harus cepat-cepat ke toilet. Jadi pastikan jangan pergi kemana-mana dulu, nanti Anda repot sendiri ya. Lebih baik Anda tunggu saja. Ya biasanya pagi-pagi sebelum makan ya, minum Psyllium husk 1 lalu Anda akan BAB. Nah yang kedua bisa membantu pengobatan diare. Karena kenapa? Karena dia mengandung serat yang bisa mengentalkan ya. Jadi kalau orang yang diare itu kan berarti fesesnya cair. Nah itu dia bisa memadatkan ya feses yang ada di dalam usus Anda. Nah, jadi ini juga bisa membantu untuk pengobatan diare, tapi bukan mengobati diare Bapak dan Ibu ya. Ini membantu. Jadi Anda tetap mengkonsumsi obat untuk masalah diarenya, tapi ini membantu ya untuk pengobatannya. Nah, yang ketiga juga dia mempunyai fungsi mengatur gula darah ya, bukan berarti dia bisa menyembuhkan ya penyakit diabetes, bukan itu Bapak dan Ibu, tetapi dia bisa mengatur kadar gula di dalam darah Anda. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena makanan yang kita makan kadang-kadang tinggi karbo, ya tinggi gula, glukosanya tinggi. Nah, itu kalau orang yang mungkin punya masalah gula darahnya tinggi, nah itu jalan darahnya lambat gitu ya, sehingga gula yang ada di tubuh itu terlalu berlarut-larut lama. Nah, ini dengan adanya Psyllium husk yang masuk, dia akan membantu untuk proses detox ya, dibuang seperti itu. Nah, sehingga darah sirkulasinya akan lebih baik ya, juga gula-gula yang menumpuk juga akan ikut terbuang begitu ya. Nah, lalu bisa menimbulkan rasa kenyang. Nah, ini buat ibu-ibu, khususnya para wanita yang senang, pengen dapat bonusnya, yaitu jadi tubuhnya jadi lebih langsing gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali.
Ya karena bukan ini Psyllium Husk bukan obat pencahar atau yang bikin Anda buang-buang air besar terus, bukan Bapak dan Ibu ya. Ini bukan seperti itu. Nah, tetapi ini adalah eh, satu dia memiliki satu bahan yang memang karena dia mengembang seratnya tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau makan sayur dalam jumlah banyak anda pasti akan merasa kenyang gitu ya kalau Anda makan sayur dalam jumlah banyak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Karena kenapa? Karena Psyllium Husk yang Atomy punya itu bisa mengembang sampai 40 kali. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Bisa mengembang sampai 40 kali. Jadi itu bisa memberikan efek rasa kenyang. Jadi buat ibu-ibu yang pengen dapat bonusnya, tubuhnya lebih langsing, bajunya bisa turun satu size, dua size ya. Saya sarankan Anda minum ini sebelum Anda makan ya sebelum Anda makan. Kalau bisa 1-2 jam sebelum Anda makan, sehingga Anda sensor ya, sensor dari perut itu karena kenyang, dia akan kirim sensor ke otak Anda untuk tidak mencari makanan ya. Karena kalau Anda lapar, biasanya perut mengirim sensor ke otak, nah otak ngirim sensor ke mata, mulai deh ngelihat-ngelihat ya, aplikasi GoFood ya, Shopee Food ya, cari-cari makanan ataupun Anda langsung keluar cari siapa yang lagi ada jualan apa di luar gitu ya. Nah, itu karena kenapa? Karena sensor di perut tuh mengirim sinyal ke otak kita bahwa Anda lapar ya. Nah, jadi kalau perut Anda diberikan rasa kenyang karena Psyllium Husk ini, sehingga perut tidak akan kirim sensor ke otak Anda. Jadi otak Anda tidak menyuruh Anda cari-cari makanan begitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu buat Anda yang pengen langsing ya, ya ini sangat membantu sekali ya karena dia bisa menimbulkan rasa kenyang. Nah, selanjutnya dia bisa menurunkan berat badan ya. Ini saya udah jelaskan tadi ya. Ini membantu menurunkan berat badan. Sekali lagi membantu, bukan menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan itu tergantung dari pola makan Anda. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda minum Psyllium Husk tapi makan Anda masih apa juga dimakan gitu ya dalam porsi yang sangat banyak ya jangan mimpi ya. Kalau Anda hanya dengan minum Psyllium Husk terus Anda bisa langsing ya, singset gitu ya. Nggak mungkin Bapak dan Ibu. Kembali lagi semua adalah disiplin diri untuk menjaga mulut kita sendiri ya dari mengkonsumsi makanan-makanan yang kita tahu ya tinggi kalori dan sebagainya. Nah, poin yang selanjutnya fungsi dari Psyllium Husk adalah bisa membantu menurunkan kolesterol ya ataupun lemak yang tidak baik di dalam tubuh kita. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia sifatnya membersihkan ya saluran pencernaan kita. Jadi segala macam yang penumpukan lemak apa semua di sana akan ikut terbawa dan terbuang, Bapak dan Ibu ya. Otomatis kalau itu semua terbuang, darah kita lebih baik, tentu poin yang berikutnya adalah membantu mengatur tekanan darah. Darah kita ya akan mengalir lebih baik ya, apalagi kalau Anda sudah mengkonsumsi hemohim. Nah, ini baru bisa bekerja secara optimal Bapak dan Ibu. Nah, otomatis kalau darah kita bagus, kita tahu darah dipompa dan dialirkan bolak-balik ke jantung kita. Tentu jantung kita kerjanya akan menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena yaitu darahnya lebih baik ya juga alirannya lebih baik ya kondisinya semua juga bersih dan Anda tahu ya ini akan darah ini akan ke seluruh organ. Nah, jadi Bapak dan Ibu penting banget ya Psyllium Husk ini membersihkan toksin itu semua akibatnya seluruh organ Anda menjadi lebih bersih ya seluruh organ Anda menjadi lebih bersih. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini efeknya banyak sekali, efeknya panjang sekali. Bukan hanya cuman sekedar BAB lancar itu terlalu cetek Bapak dan Ibu ya. Tetapi ini efeknya ke seluruh organ Anda menjadi lebih bersih Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai Atomy Psyllium Husk ya. Di sini sudah ada di website Atomy Indonesia ya. Dan ini merupakan produk obat tradisional, artinya bisa dikonsumsi secara rutin setiap hari. Tidak ada masalah, Bapak dan Ibu ya. Ini sangat bagus sekali. Dan bahkan untuk Anda yang mau melakukan detox yang awal-awal, saya merekomendasikan untuk Anda secara penuh 1 bulan pertama nggak boleh bolong. Ya, selama 1 bulan pertama Anda harus full 30 hari, Anda nggak boleh bolong, harus minum ini setiap hari. Bahkan untuk Anda yang mempunyai kandungan toksinnya sudah sangat tinggi ya, Anda mempunyai tanda-tanda tadi ya, tujuh-tujuhnya mungkin semua sudah ada. Bahkan saya menyarankan Anda untuk mengkonsumsinya 2 kali sehari. Ya, sesuai dengan anjuran yang dari Atomy ya. Dan ini cara bikinnya gampang banget. Anda tinggal ambil air, nggak usah banyak-banyak, 100 mili sudah cukup ya. Anda lalu buka sasetnya, Anda tuang aja,
Anda aduk dengan sendok juga boleh gitu ya. Langsung cepat-cepat Anda minum. Kalau tidak dia akan mengental ya karena dia memang mengembang gitu ya. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama di luar. Langsung cepat-cepat Anda minum, lalu setelah itu Anda minum 2 gelas air putih. Nah, itu cara meminumnya. Ya, sebaiknya diminum di pagi hari sebelum Anda makan apapun juga. Nah, jadi ini bagus Bapak dan Ibu ya. Dan Anda bisa lihat di sini dari kandungannya, di situ Atomi menggunakan pemanisnya yang namanya steviol atau stevia ya. Gulanya itu stevia. Jadi bukan menggunakan gula-gula sukrosa, fruktosa ya yang seperti itu, apalagi aspartam yang sudah sangat berbahaya. Ya, tetapi Atomi menggunakan bahan stevia yaitu yang ramah untuk orang yang menderita diabetes ya. Apalagi tadi saya bilang ini bisa mengatur gula darah ya, nggak mungkin dong ya fungsinya mengatur gula darah terus Atomi kasihnya gula yang berbahaya di sini untuk orang yang menderita diabetes ya, itu namanya nggak sinkron produknya ya. Nah, tapi Atomi memberikan bahan pemanisnya yaitu stevia. Dan Anda juga lihat di sini selain ini ya, Atomi juga memberikan 10 bahan tambahan lainnya dan yang paling besar yang pertama itu adalah prune ya. Nanti Anda akan saya jelaskan prune itu apa. Nah, prune ini adalah seperti plum ya, plum buah seperti buah plum begitu ya, tapi yang sudah diproses gitu ya. Dan ada mixed berry, ada blueberry, bilberry, cranberry, aronia berry ya, dan ada tambahan lain wortel, sikori, lidah buaya, hibiscus dan maltodextrin yang tidak dapat dicerna. Apa itu maltodextrin? Nah, maltodextrin itu zat penambah biasanya dipakai di dalam food industry ya sebagai pemanis ataupun sebagai pengawet ya, dan itu Atomi menggunakan bahannya corn atau jagung ya, itu ada gambar jagung. Jadi pemanisnya sifatnya dari jagung dan ini tidak dapat dicerna. Artinya apa Bapak dan Ibu? Pada saat Anda BAB itu akan terbuang. Ya, jadi itu hanya untuk perasa saja saat Anda mengkonsumsi produk ini. Karena kalau tidak diberikan campuran buah-buahan seperti ini ataupun mungkin perasa manis seperti ini, mungkin Anda akan sulit ya menelan psyllium khas yang mungkin ya kalau kayak tumbuhan seperti itu ya aromanya Anda mungkin akan sulit menelan ya, akan berasa enak dan sebagainya gitu ya. Jadi diberikan seperti ini supaya Anda lebih mudah mengkonsumsi. Nah, informasi gizi di sini kandungan yang ada di dalamnya ya. Ini per 10 gram artinya 2 saset ya. Nah, Anda lihat di situ psyllium khasnya mengandung 4,4 gram ya. Psyllium khas yang Anda konsumsi 1 hari ya. Nah, jadi di situ tidak mengandung karbohidrat, tidak ada lemak, tidak ada protein ya. Kalorinya cuma 30 kalori, itu kecil sekali lah ya. Nah, karena kita sehari untuk AKG ya untuk orang yang diet itu biasanya tidak lebih dari 2000 kalori sehari. Nah, ini cuma 30 kalori ya, jadi kecil lah ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah bahan-bahan yang ada di dalamnya. Dan tapi saya mau menjelaskan lagi sesuatu yang namanya prune. Nah, karena prune ini yang paling dominan di dalam psyllium khas ini, selain psyllium khasnya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, bahan utamanya adalah psyllium khas dietary fiber ya. Jadi serat yang berasal dari psyllium khas, dan yang ketiga di situ bahannya adalah prune extract powder ya atau plum seperti ini. Nah, prune sendiri Bapak dan Ibu ini adalah bahan yang banyak suplemen-suplemen juga bahannya dari prune gitu ya. Nah, ternyata prune ini mempunyai fungsi juga kurang lebih mirip-mirip ya. Menjaga berat badan, membantu menurunkan kadar glukosa dan menekan rasa lapar ya. Lalu menjaga kesehatan jantung, menurunkan LDL lemak yang tidak baik. Lalu kesehatan pencernaan dan mengandung tinggi serat. Nah, ternyata prune ini juga buah yang mempunyai fungsi mirip-mirip. Jadi ini sangat-sangat kompak sekali ya, sangat-sangat bisa bekerja sama gitu ya dengan psyllium khasnya ya untuk tubuh kita. Dan ini adalah kandungan utama yang pertama yang terbanyak setelah psyllium khas ya yang ada di dalam eh, produk psyllium khasnya Atomic. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda mungkin ngelihat yang sudah konsumsi lalu melihat cairannya warnanya agak ungu gitu ya. Nah, itu adalah dari buah prune ini yang karena memang mempunyai sifat warnanya ungu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Anda sudah tahu apa yang ada di kandungan di dalam psyllium khasnya Atomi ya, supaya Anda jangan seperti orang beli kucing dalam karung tidak tahu apa isinya, fungsinya atau apa. Jadi detox itu sangat penting sekali dan lakukanlah detox yang alami dengan mengkonsumsi produk yang alami yang memang benar-benar bisa membantu untuk meningkatkan eh, tubuh Anda ya, kinerja tubuh Anda di dalam membuang racun-racun yang sudah berlebih di tubuh Anda.
Nah, saya rasa slide saya sudah selesai sampai di sini.